Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Tuhan selalu menyertai kita dan memberikan kekuatan serta pertolongan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang selalu ada bersama kami dalam segala waktu dan keadaan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dan terima kasih untuk hari baru di mana kami boleh ada lagi karena anugerah-Mu. Kami percaya rencana-Mu baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan dengan rela hati mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 9 ayat 20-22. Tertulis demikian. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dodie Austin, ibu dari pendeta Joel Austin, ketika berusia 48 tahun, didiagnosa mengalami sakit kanker hati metastatik yang sudah menyebar ke seluruh tubuh. Dokter menyatakan usianya tinggal beberapa minggu saja dan tidak ada pengobatan medis yang bisa menyembuhkannya. Berat badannya turun drastis sampai tinggal 40 kg. Kulitnya menguning dan di bagian hatinya terdapat tumor sebesar buah jeruk. Tapi dalam keadaan itu, Dodie Austin mengambil keputusan untuk mengucapkan perkataan-perkataan iman. Dia menuliskan ayat-ayat Alkitab tentang kesembuhan dan mengucapkannya. Kalau ada orang yang menanyakan kabarnya, ia menghindari jawaban negatif. Ia selalu mengatakan, "Saya diberkati Tuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus saya sudah sembuh." Beberapa minggu berlalu dan ia masih hidup. Dan ia terus mengucapkan perkataan iman kesembuhan. 6 tahun kemudian, kesembuhan total terjadi. Kanker hatinya lenyap dan dikonfirmasi oleh dokter secara medis. Dodie Austin dikaruniai Tuhan umur yang panjang. Dia hidup sampai usia 91 tahun. Betapa perkataan imannya menjadi kesembuhan dan berkat bagi dirinya. Dalam Injil Matius pasal 9 ayat 20-22 ini tertulis tentang seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dan dalam kondisinya yang lemah, dia merangkak mendekati Tuhan Yesus dari belakang. Begitu banyak orang saat itu yang menghalangi usahanya untuk mendekati Tuhan Yesus. Tapi dia maju. Dia terus merangkak meskipun perlahan. Dan dalam keterbatasannya, dia berkata dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Perempuan ini tidak mengatakan, "Wah, percuma saya kesini. Saya tidak bisa mengalami kesembuhan karena Tuhan tidak menjamah saya." Dia tidak mengatakan, "Wah, saya tidak akan sembuh karena hanya jubahnya yang bisa saya pegang." Tidak demikian. Dalam kelemahannya, dalam keterbatasannya, dia percaya dengan ucapan dia katakan, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Perempuan yang sakit ini juga tidak berkata, "Asal kujamah kepalanya aku akan sembuh," atau "Asal kujamah tangannya aku akan sembuh." Tidak. Dia mengucapkan perkataan iman seturut dengan apa yang dia alami. Dia tidak mampu untuk berdiri. Dia tidak mampu untuk berteriak memanggil nama Tuhan Yesus karena dia sudah dalam kondisi lemah. Dalam keadaan kelemahannya dan keterbatasannya itu, dia hanya mengucapkan iman bahwa dengan menjamah jubah Tuhan Yesus saja,
maka dia akan sembuh. Dalam ayat yang lain di Injil Lukas 8, di situ dengan jelas dinyatakan bahwa dia hanya menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus. Jumbai berarti bagian ujung dari jubah Tuhan Yesus. Hanya itu saja yang dia jamah. Bagian yang kecil dari jubah Tuhan Yesus, tapi dia mengalami kesembuhan oleh kuasa Tuhan. Tuhan Yesus berpaling dan memandang dia, serta berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan sejak saat itu, perempuan itu mengalami mujizat kesembuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berbicara kepada kita tentang teladan iman dari seorang wanita, seorang perempuan yang sakit pendarahan begitu lama. Dia mengucapkan perkataan iman. Ucapannya adalah ucapan yang menyembuhkan. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah ucapan kita setiap hari adalah ucapan yang menyembuhkan? Atau ucapan yang membuat kita terus-menerus dalam keadaan penyakit, masalah, dan persoalan? Mari belajar untuk percaya selalu kepada Tuhan. Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah yang berkuasa. Di dalam Dia kita mendapatkan pertolongan. Karena itu ucapkan ucapan-ucapan iman yang membangun dan menyembuhkan serta memberkati kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami belajar dari seorang perempuan yang begitu percaya kepada-Mu dan mengucapkan perkataan iman yang menyembuhkan dirinya oleh kuasa Tuhan. Ucapannya adalah ucapan yang selaras dengan kehendak dan kuasa-Mu. Kami juga mau mengucapkan perkataan-perkataan iman atas hidup kami, atas diri kami, atas persoalan-persoalan dan penyakit kami. Kami percaya kami alami kesembuhan, kami alami pemulihan, dan kami alami berkat-berkat Tuhan. Ada pertolongan yang Tuhan akan nyatakan di hidup kami. Ada terobosan, dan ada kemenangan demi kemenangan yang Tuhan akan nyatakan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, berkemenangan di dalam segala perkara. Kami percaya lawatan-Mu Tuhan terjadi atas setiap kami. Dalam segala pergumulan yang disampaikan, permohonan doa yang dinyatakan, kuasa-Mu menilik dari tempat maha tinggi, menjamah setiap kami di tempat kami masing-masing, dan pertolongan-Mu yang ajaib dinyatakan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.